Iya. Iya silakan kita akomodasi. Sudah memasuki ruangan saya. Nah, sebelumnya saudara sudah kenal belum sama saya? Belum Pak. Oh, kenalkan, nama Bapak Muhammad Alekbar. Panggil saja Pak Ali. Nama saudara sendiri siapa? Baik Pak Ali, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Rahman Pak, biasa dipanggil Taufik. Saya dari kelas 12 IPA 1 Pak. Saudara Taufik kesini dalam tujuan apa? Saya di sini bertujuan untuk melakukan konseling sama Bapak. Sebelumnya saudara Taufik sudah pernah melakukan konseling belum? Belum Pak. Saudara Taufik tahu nggak konseling itu apa? Tidak Pak. Kalau begitu, biar Bapak jelaskan sedikit. Konseling adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien. Nah, Bapak sebagai konselor, saudara Taufik sebagai klien. Tujuannya untuk membantu memecahkan masalah atau memberikan jalan keluar bagi masalah yang saudara alami. Saudara Taufik memiliki masalah apa? Baik Pak, saya di sini mau cerita Pak. Namun saya takut cerita saya ini sampai ke orang lain Pak. Saudara Taufik yang takut karena di dalam mereka kami mempunyai sebuah asas. Berapa asas itu? Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi saudara Taufik tidak usah takut dalam menceritakan masalah saudara, karena masalah saudara akan aman dan tidak akan bocor keluar kecuali dengan seizin Anda. Yang kedua, Anda harus terbuka ceritanya agar saya dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Dan yang ketiga, Anda harus sukarela. Jadi Anda harus sukarela dalam menjelaskan atau menceritakan masalah Anda. Dan saya juga akan sukarela dalam membantu Anda. Silakan saudara Taufik. Baiklah Pak, dengan mendengar 3 aspek dari Bapak, Tunggu sebentar. ya Pak. Dengan yang Bapak kasih tahu tadi, apakah saudara Taufik sudah paham? Insyaallah sudah paham Pak. Kalau begitu, silakan saudara Taufik melanjutkan ceritanya. Baiklah Pak, langsung saja saya cerita. Di sini Pak, saya kesulitan dalam belajar Pak. Saya di kelas mungkin hanya saya yang sulit untuk menerima pembelajaran Pak. Setiap kali saya ingin menampung pembelajaran tersebut, namun saya tetap sulit untuk menerima pembelajaran tersebut Pak. Karena saya ini Pak, boleh dikatakan kalau bahasa saya Pak, bebal untuk menerima ilmu Pak. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena lingkungan saya Pak, kebanyakan ya boleh dikatakan jarang buka buku mungkin Pak. Habis sekolah itu langsung ke tempat main atau langsung ke gadget gitu Pak. HP. Sejak kapan saudara mulai mengalami masa kesulitan dalam belajar tersebut? Saya mengalami masalah ini semenjak saya kelas 12 ini Pak. Berarti sebelum kelas 12 ini Anda tidak memiliki masalah sebelumnya? Iya Pak, sebelumnya kalau saya menerima pembelajaran itu masih bisa saya terima gitu Pak. Setiap sampai rumah itu masih saya ingat pembelajaran dan sampai minggu depan saya bisa memulai pembelajaran itu Pak. Namun ketika saya kelas 12 ini saya sulit untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru saya.
Anda pernah berpikir apa yang terjadi pada diri Anda sebelumnya? Saya berpikir kalau kelambatan saya untuk menerima pembelajaran ini karena gadget dan sering pulang malam gitu. Jadi tujuan Anda ke sini untuk apa kalau seperti itu? Saya ingin supaya pemahaman saya ini bisa kembali lagi seperti dulu, Pak. Karena tadi yang saya tahu kan masalah Anda ada yang pulang malam dan yang kedua terlalu sering main gadget. Nah, dari dua masalah tersebut, salah mana yang menurut Anda paling mau Anda selesaikan dulu? Masalah gadget, Pak. Sama gadget. Iya. Nah, dalam rangka apa masalah tersebut? Kalau gadget ini, Pak, setiap hari, Pak, kalau dihitungkan waktu 24 jam, 1 jam itu boleh dikatakan itu cuma waktu istirahat, sisanya itu waktu gadget, Pak. Oh, jadi Anda ingin mengurangkan waktu gadget tersebut. Benar. Menurut saudara, apa sih yang bisa membuat saudara itu kayak berhenti main gadget itu tuh? Apa sih hal yang Anda lakukan biasanya? Kalau hal yang saya lakukan untuk berhenti main gadget itu kemungkinan susah untuk berhentinya, Pak. Namun kemungkinan saya harus mengurangi hal untuk main gadget, Pak. Pasti ada di waktu-waktu tertentu Anda tidak main gadget. Dalam hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Mungkin, Pak, sekarang ya, nggak tahu ya, karena untuk memegang gadget itu seperti kehilangan uang gitu. Kalau saya kehilangan uang, maka saya pusing gitu, Pak, nggak ada uang gitu. Sama dengan gadget, Pak. Kalau saya lepas dari gadget, maka hampa lah saya, Pak. Seperti itu. Jadi, adakah yang Anda lakukan? Pasti kan gadget adalah seperti baterainya habis atau kuotanya nggak ada. Pasti ada waktu tertentu yang Anda lakukan tentang gadget tersebut, pasti kan? Adakah kegiatan yang bisa membantu Anda dalam membantu Anda agar tidak megang gadget tersebut? Biasanya kalau saya di rumah, Pak, kalau sudah tidak megang gadget, biasanya saya rebahan, Pak. Selain Itu hal yang saya lakukan, Pak, selama saya kelas 12 ini, Pak. tidak ada kegiatan lain yang Anda lakukan? Tidak ada, Pak. Menurut Anda bisa nggak mencari alternatif lain yang bisa Anda ambil selain rebahan tersebut agar Anda tidak fokus pada gadget Anda? Bisa, Pak, sebenarnya, Pak. Namun kemauan saya pada saat ini itu berkurang, Pak. Sebenarnya bisa saya melakukan membaca buku, menulis atau menggambar gitu. Kenapa niat Anda kurang? Kan kalau kita di rumah harus ada niat kan? Benar, Pak. Karena gini, Pak, kalau sudah bukan permasalahan apa ya? Kalau sudah bukan gadget, Pak, akan lupa sama waktu, Pak. Jadi dari Anda tadi sudah saya minta untuk memilih alternatif agar Anda bisa sedikit mengurangi kejadian gadget Anda. Yang pertama tadi dengan membaca buku, yang kedua dengan menggambar. Nah, dari kedua hal tersebut yang paling mudah Anda lakukan tuh apa kira-kira?
Kalau menurut saya itu membaca buku, Pak. Karena kalau membaca buku kan tinggal membuka buku dan membacanya, Pak. Jadi dengan membaca buku ya. Iya. Kalau bisa, kapan Anda ingin memulainya? Dan insya Allah, Pak, setelah pulang ini saya akan memulainya supaya waktu saya tidak habis dengan sia-sia dengan memegang HP dan mengurangi waktu lah untuk hal-hal yang tidak penting juga. Oh, seperti itu ya. Jadi kapan kita akan, saya tunggu berapa hari ini untuk melihat hasilnya tersebut. Bisa? Bisa. Nah, kalau yang masalah kedua tentang pulang malam ya. Pulang malam. Nah, itu biasanya apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda bisa pulang malam? Pak, itu juga karena dia, Pak. Kalau sudah ngumpul sama teman-teman, itu kalau hal yang saya lakukan itu main game, Pak. Main game sampai larut malam sehingga lupa dengan waktu juga, Pak. Apakah ini juga termasuk dengan konsentrasi yang Anda belajar? Benar, Pak. Itu sangat mengganggu konsentrasi saat belajar. Ketika kalau sudah pulang malam, itu paginya sulit untuk bangun sehingga sampai ke sekolah itu terlambat. Sering hukum juga sih. Itu biasanya Anda kalau pulang malam jam berapa? Saya sering pulang jam 12 atau di atas 12 itu sampai rumah. Apakah tidak bermasalah ketika Anda sampai ke rumah jam itu? Sebenarnya sih, Pak, masalah, Pak, karena sering dimarahi, sudah lama diingatkan kan sama orang tua. Karena sudah lama kelamaan maka mungkin orang tua juga bosan untuk mengingatkan. Jadi mungkin ditalak, gimana ya, Pak? Mungkin dibiarin aja gitu, Pak, sama orang tua. Udahlah, serah dialah mau pulang segitu. Sudah diingatkan juga kan. Tuh, Pak. Jadi Anda juga ingin supaya Anda tidak sering keluar malam juga ya? Iya. Kira-kira ada nggak sih menurut Anda alternatif yang membuat Anda tidak pulang larut malam, atau bisa ada kegiatan yang Anda lakukan di rumah, saya main gadget? Sama juga halnya dengan hal yang pertama itu membaca buku juga sih, Pak, atau hal yang lain seperti ya membuat hal-hal yang baru di rumah supaya tidak keluar lagi ke rumah itu. Maksudnya keluar malam lagi? Iya. Hal baru seperti apa yang Anda buat di rumah? Kemungkinan saya bisa menulis cerita atau saya inginnya, Pak, menjadi penulis gitu, Pak. Oh, ini penulis. Iya, Pak. Jadi Anda memilih beberapa alternatif tadi. Yang pertama dengan membaca buku juga kan, satu dengan menulis. Nah, dari kedua alternatif yang Anda pilih tadi, apa yang bisa Anda lakukan tanpa Anda terbebani? Saya bisa melakukan semuanya sih, Pak. Namun itu tadi, Pak, karena sulit untuk meninggalkan kebiasaan lama gitu, Pak. Justru apakah Anda memiliki niat untuk meninggalkan kebiasaan lama Anda? Karena kan yang kita tahu kalau kita pulangnya larut malam, banyak hal yang bisa terjadi. Yang pertama, Anda bisa kecelakaan atau mengalami tindak kejahatan, atau Anda bisa ke orang berbuat hal yang
baik, kriminal. Apakah Anda ingin seperti ini terus atau ingin berubah? Ya, Pak. Itulah tujuan saya datang ke sini, Pak. Saya ingin merubah diri saya, bagaimana seperti hal waktu saya masih kelas 10, kelas 12, Pak. Saya ingin mengulang seperti itu lagi. Saya ingin meninggalkan kerjaan yang buruk saya ini, Pak. Dengan dua alternatif tadi, Bapak harap Anda bisa meninggalkan semua hal-hal yang Anda anggap buruk, yang membuat Anda tidak konsen dalam belajar, yang membuat Anda selalu kena marah di rumah. Nah, dari hal yang dua tadi itu, kira-kira apa sih yang Anda bisa lakukan tanpa ada paksaan? Dengan hal saya harus mulai dengan niat awal, Pak. Niat awal kan, jadi Anda sudah memiliki niat kan. Nah tadi juga Anda telah memilih beberapa alternatif yang Anda sebutkan tadi, bisa membaca atau menulis karena Anda suka menulis kan. Nah dari dua hal itu, apa yang bisa Anda lakukan tanpa Anda rasa beban di hati Anda dan diri Anda? Jadi apa itu? Kalau kata guru saya, memulainya itu harus dengan perlahan, Pak. Kalau kita langsung, maka itu akan ada rasa jenuh, Pak. Itu sih, Pak. Iya, itu juga tidak bisa kan berubah dengan cepat. Nah makanya atau ada langkah-langkah awalnya yang Anda lakukan kan? Nah langkah awal yang Anda lakukan apa? Kalau saya boleh tahu, yang Anda ingin lakukan saat Anda ingin berubah tersebut. Saya ingin mengurangi udah gadget dulu. Dengan gadget tersebut. Ya, saya ingin mengurangi. Jadi dengan gadget tersebut dengan membaca buku ya. Iya. Dimulai dari Saya ingin mulainya dari hari ini, Pak. ini. Pulang dari sini saya ingin mulainya supaya mengurangi gadget ataupun pulangnya jangan terlalu larut malam, Pak. Kira-kira kapan sih Bapak bisa melihat perkembangan dari yang saudara Topik inginkan, yaitu kan ingin berkembang gadget? Berapa lama sih Bapak butuh? Saudara Topik membutuhkan waktu agar bisa berhenti menjadi tersebut. Walaupun dengan perlahan, pasti kita melihat perubahannya. Karena itu tujuan dari konseling sini. Mungkin, Pak, dalam jangka waktu 1 minggu, insya Allah saya akan menemui Bapak lagi untuk melihat perkembangan saya selanjutnya, Pak. Kalau begitu Bapak tunggu 1 minggu lagi. Kalau begitu, apakah masih ada permasalahan yang saudara Taufik sampaikan? Mungkin cukup, Pak, karena waktu saya mau pulang ke rumah lagi, Pak. Kalau begitu, Bapak juga tidak bisa memaksa Anda untuk lama-lama cerita di sini. Terima kasih saudara Taufik telah mampir dan bercerita dengan Bapak di ruangan Bapak ini. Bapak harap apa yang menjadi keinginan saudara Taufik agar terlepas dari gadget tersebut bisa segera tercapai dan segera bisa dilihat hasilnya. Kalau begitu, ya silakan. Terima kasih ya sudah datang. Iya, Pak.